Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Historian yang tinggal di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, pasti nggak asing dengan kota Binjai. Salah satu kota di Sumatera Utara ini terdiri dari 5 kecamatan dan 37 kelurahan. Tapi tahukah historian, kota Binjai memiliki riwayat sejarah yang panjang, di mana pada tahun 1822 pernah menjadi pelabuhan untuk ekspor hasil bumi ke Eropa. Kemudian ketika masuk Belanda, sempat menjadi salah satu wilayah jajahan. Lalu, ketika Jepang berkuasa, Binjai sempat berada di bawah kekuasaan Jepang. Selain itu, asal-usul nama kota Binjai menarik untuk kita telusuri. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Ada dua versi yang menjelaskan asal-usul nama kota Binjai. Versi pertama, pada tahun 1832 ada sebuah wilayah yang bernama Kampung Bingai. Untuk pembukaan kampung tersebut, para tetua masyarakat setempat mengadakan sebuah acara adat di bawah pohon binjai yang rindang dan berbatang sangat besar. Tumbuh kokoh di pinggir sungai Bingai yang bermuara ke sungai Wampu. Kemudian, di sekitar pohon binjai ini dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan bertambah banyak sampai kemudian berkembang menjadi pelabuhan yang ramai. Kemudian, kawasan dekat pohon binjai inilah yang lama-lama disebut sebagai Kota Binjai. Sementara, versi kedua menyebutkan bahwa asal-usul kata Binjai merupakan kata baku dari istilah Binjai, yang merupakan makna dari kata Ben dan Ijai, yang dalam bahasa Karo artinya bermalam di sini. Menurut sejarah, dulu kota Binjai adalah perkampungan yang berada di jalur perdagangan dari dataran tinggi Karo dan menukarnya dengan pedagang garam di daerah pesisir Langkat. Karena perjalanan baik dari dataran tinggi Karo ke daerah pesisir Langkat atau sebaliknya, saat itu dengan berjalan kaki, menembus hutan, menyusuri sungai, dan tidak dapat ditempuh dalam 1 atau 2 hari, sehingga para pedagang selalu bermalam di tempat yang sama. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini menjadi sebuah perkampungan yang dinamai dengan Kota Binjai, atau sebutan sekarang menjadi Kota Binjai. Pada tahun 1822, Binjai menjadi pelabuhan. Dan hasil pertaniannya berupa lada, yang berasal dari perkebunan lada di sekitar Ketapangai atau Pungai. Pada tahun 1823, Gubernur Inggris yang saat itu berkedudukan di Pulau Penang mengutus John Anderson untuk pergi ke pesisir Sumatera Timur. Dan dari catatan Anderson disebutkan sebuah kampung yang bernama Babingai. Pada tahun 1864, seorang pionir Belanda bernama J. Nienkes mencoba menanam tembakau di salah satu daerah yang ada di sekitar Binjai, yaitu Delhi. Rencana penanaman tembakau ini kemudian mendorong didirikannya Delhi Maskapai atau Perusahaan Dagang Delhi tahun 1866. Setelah perusahaan ini berdiri, Belanda berusaha menguasai Delhi dengan melakukan pengangkatan datuk-datuk. Tapi beberapa datuk, yaitu Datuk Kocik, Datuk Jalil, dan Suling Barat, menentang kebijakan tersebut karena menolak memberikan tanah kepada Belanda. Kemudian pada masa kepemimpinan Datuk Sunggal, dibuatlah benteng untuk menghadapi Belanda.
Akibatnya, Belanda memerintahkan Kapten Korps untuk menumpas para datuk yang menentang Belanda. Pada tanggal 17 Mei 1872, terjadi pertempuran sengit antara para datuk dan masyarakat melawan Belanda. Pertempuran ini terus berlangsung sampai tanggal 24 Oktober 1872. Yang diakhiri dengan tertangkapnya Datuk Kocik, Datuk Jalil, dan Suling Barat oleh Belanda. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1873, Datuk Kocik, Datuk Jalil, dan Suling Barat dibuang ke Cilacap. Setelah itu, pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah kebijakan yang berisi dijadikannya Binjai sebagai kota praja. Lalu, ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Binjai dipimpin oleh kepala pemerintahan Kagu Jawa. Kagu Jawa memimpin Binjai selama 2 tahun, sebelum akhirnya digantikan oleh Ketua Dewan Eksekutif J. Runanbi dari tahun 1944 sampai 1945, dengan anggota Dr. R.M. Julham, Natangsa Sembiring, dan Tan Hong Poh. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Binjai dipimpin oleh R.M. Ibnu sebagai kepala pemerintahan. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Amir Hamzah diangkat menjadi Residen Langkat oleh Komite Nasional. Kemudian pada masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1947, Binjai berada di bawah asisten residen J. Bunger dan R.M. Ibnu sebagai wakil wali kota Binjai. Tahun 1948 sampai 1950, pemerintahan Binjai dipegang oleh A.S.C. Moore. Kemudian antara tahun 1950 sampai 1956, Binjai menjadi kota administratif Kabupaten Langkat. Dan Oka Salamuddin diangkat menjadi wali kota. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Kota Binjai menjadi wilayah otonom dengan wali kota pertamanya yaitu SS Parumuhan. Dalam perkembangannya, Kota Binjai menjadi salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sumatera Utara. Semenjak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, wilayah Kota Binjai sudah diperluas hingga 90,23 km persegi. Tanggal 17 Mei 1872 yang merupakan tanggal dari peristiwa pertempuran sengit antara para datuk dan masyarakat melawan Belanda menjadi hari ulang tahun Kota Binjai. Itu tadi asal-usul nama Binjai dan sekilas tentang sejarahnya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.